Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun berada, hari yang baru kita kembali patut bersyukur karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan bagi kita. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini kembali akan menolong kita mengawali hari ini dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima menjadi dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di tanah timur, di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini saya mengangkat tema doa dan berkat untuk anak-anak kita. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita melihat kisah ini, memang ini adalah kisah yang menarik. Seringkali kita merenungkan kisah Ayub ini bicara tentang kisah penderitaan Ayub. Ya, Ayub yang dikatakan di firman Tuhan di ayat yang pertama adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan mengalami kesulitan dan penderitaan hidup. Tetapi yang menarik kalau kita membaca kembali di perikop di pagi hari ini, kita bisa melihat sosok Ayub adalah sosok kepala rumah tangga, sosok ayah, bapak, atau papa, atau papi yang begitu mengasihi anak-anaknya. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama di ayat yang kelima. Jadi setelah anak-anak Ayub itu melakukan pesta, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Bahkan di keesokan harinya, pagi-pagi benar, Ayub bangun lalu mempersembahkan korban bakaran. Luar biasa. Alasannya sederhana. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah dalam hatinya. Dan ini dilakukan Ayub senantiasa, artinya selalu dilakukan oleh Ayub, tidak putus-putus dilakukan oleh Ayub. Ini menjadi sebuah teladan hidup bagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Lalu aplikasi sederhananya apa dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, mari kita para orang tua selalu ingat akan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bukan saja tanggung jawab moral kita dalam membesarkan anak-anak kita dengan kita bekerja, mengsekolahkan mereka, tetapi ada tanggung jawab rohani di sini. Yang memang dalam konteks Ayub, ya, berbeda dalam konteks kita saat ini. Ada doa dan korban diberikan untuk memastikan adanya pengampunan bagi anak-anak mereka, bagi anak-anak Ayub. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang tua, kita juga dapat melakukan ini setiap harinya. Ya, dengan konsisten setiap harinya, yaitu memastikan adanya doa dan berkat yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ini sebuah hal yang luar biasa. Meskipun sederhana, memastikan bahwa setiap hari ada doa dan berkat bagi anak-anak kita. Sebelum kita beraktivitas, sebelum mereka beraktivitas, mari kita memiliki sikap sama seperti Ayub. Sebagai seorang ayah, sebagai orang tua yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang juga mengasihi anak-anak kita, mari kita memastikan bahwa setiap hari ada doa dan berkat bagi anak-anak kita. Kita memegang tangan mereka, kita rangkul mereka.
Sebelum mereka sekolah, kita bawa mereka di dalam doa dan berkat bagi kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, memotivasi kita sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab dalam kehidupan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru, tentunya semangat yang baru, berkat yang baru bagi kita semua. Kami rindu mengawali hari ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.